Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Guru ASN P3K, Ibu ini bertanya hal yang tidak diminta di sistem. Misalnya saya harus buat pernyataan tidak, nah di sistem itu ada tidak. Saya harus mengirim berkas fisik tidak, diminta tidak di sistem itu untuk mengirim berkas yang di kolom SSCASN itu yang dipenuhi. Lalu begini, saya mau milih sekolah, saya kok sekolah tidak ada. Atau saya ini pilih yang mana, yang penting di sistem itu ada pilihan tidak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya di SSCASN PKN itu. Jadi kira-kira hanya memenuhi apa yang ada di sistem itu. Tapi Bapak Ibu ada beberapa hal yang mungkin yang menjadi pertanyaan yang ini kemudian perlu saya klarifikasi. Itu yang pertama, sebenarnya sebelum sampai ke situ saya ingin sampaikan juga bahwa kemarin kami itu bersurat ke PKN. Karena ada perubahan norma itu kami baru bisa di launching di hari oleh PKN ya. PKN itu baru bisa di launching di hari Minggu. Sehingga saya rasa perlu waktu jika harus ditutup di tanggal 21. Kemungkinan guru-guru kalau di kota mungkin di Pasuruan sudah mendapatkan informasinya. Tapi ada guru-guru yang agak di pedalaman yang mungkin terkendala dengan internet itu belum mendapatkan informasi. Sehingga kami mengajukan surat cinta kepala BKN untuk memperpanjang sampai tanggal 26. Dan alhamdulillah Bapak Ibu permohonan itu dikabulkan sehingga BKN kemarin mengeluarkan surat penyesuaian jadwal bahwa pendaftaran itu masih bisa sampai tanggal 26 pukul 25. Sekarang takut keduluan itu tidak ada. Siapa yang berhak itu yang tersedia di dalam sistem. Jadi perkembangan dengan baik kesempatan kali isi-isia. Jadi ketika sudah melakukan resum atau final resum itu sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Sudah final, itu artinya sudah. Nah ini ada kesempatan Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di luar hasil terkait dengan perubahan ya, sedikit penyesuaian juga di dalam sistem. Yang mana memang ini juga karena permintaan dari Kemendikbud juga. Jadi waktu itu untuk pendaftaran pertama sistem yang ada di PKN sudah sesuai dengan norma yang diberikan oleh Kemendikbud. Namun kemudian di pertengahan jalan ada beberapa masalah sistem Bapak Ibu itu yang menyebabkan ada perubahan juga. Beberapa hal yang ingin bagi Bapak Ibu guru yang dulu mungkin jadi yang dalam akun SSCASN Bapak Ibu semua, tombol riset itu tidak berarti seluruh pendaftar itu bisa menggunakan tombol riset itu atau bermanfaat tombol itu. Tombol riset yang ada itu baru di launching di hari Minggu malam, itu terkait dengan 3 kriteria saja. Kriteria yang pertama, kalau dulu misalnya begini simulasinya, ada satu sekolah yang mempunyai formasi guru matematika SMP 1 misalnya, ada formasi 2 guru matematika. Di sekolah itu ada 4 guru yang mempunyai kualifikasi linear untuk formasi guru matematika, gitu ya. Ini dulu saya ngomong dulu ya sebelum ada tombol riset. Lalu pada kesempatan yang dulu ada guru yang memang mempunyai kualifikasi akademik yang linear dengan formasi yang ada di SMP 1. Namun ketika dia mendaftar, ketika akan memilih jabatannya itu tidak tersedia lagi, gitu ya. Pada saat itu kami mempertimbangkan berbagai pertimbangan, misalnya ada guru yang lebih lama mengajar, guru yang mempunyai beban kerja yang banyak, guru yang lebih mempunyai sertifikat, sehingga ada prioritas pertimbangan dalam sistem dikunci untuk 2 orang yang lebih senior atau yang memang pertimbangannya memenuhi syarat. Sehingga 2 guru ini tidak lagi bisa mengakses dan terpaksa harus memilih formasi di sekolah lain. Nah ini yang di riset. Jadi kriteria pertama ini Bapak Ibu guru yang sudah memilih sekolah lain karena saat dulu masuk ke dalam sistemnya dan tidak ada pilihan formasi di sekolahnya karena sudah terisi oleh 2 guru di sekolahnya yang terlebih dahulu, maka sekarang bisa masuk ke dalam sistem itu lagi dan menggunakan tombol riset untuk memilih
formasi yang linear dengan sekolahnya. Ini sesuai dengan Permenpan RP ya, terkait dengan hal ini. Ya, itu ada tombolnya riset itu. Nah, tombol ini hanya bisa dimanfaatkan satu kali saja ya. Artinya pikir dengan masak-masak sebelum melakukan final resume-nya, cek kembali seluruh data seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, cek semua datanya sudah sesuai atau belum, termasuk pilihan formasinya. Baru nanti yang kesempatan setelah tombol riset ini final resume itu tidak ada lagi permohonan maaf untuk bisa memperbaiki kembali. Itu kriteria yang pertama. Sehingga itu yang ada di dalam akunnya jika Anda masuk. Kami sekarang sedang menyiapkan blast SMS, kemudian mengirim email kepada Bapak Ibu guru yang pada kasus ini, kemudian juga mengirim pesan di dalam akunnya untuk mengecek. Jadi yang mendapatkan tombol itu sudah kami yang mendapatkan kesempatan untuk meriset itu sudah mulai hari Senin ini sudah kami kirimi ya pemberitahuannya. Kemudian untuk kelompok kedua ya, selain kelompok yang satu tadi saya sebut, kelompok kedua ini guru yang kelompok yang ada tombol riset di dalamnya yang dapat dimanfaatkan itu adalah guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi. Jadi misalnya guru IPS SMP atau guru matematika atau guru bahasa Indonesia di SMP, dia linear ya, ada di sekolahnya, namun sekolahnya tidak ada formasi, sehingga memang dia tidak bisa memilih formasi di sekolahnya ya. Namun ada sisa kuota di sekolah lain, misalnya SMP 2 itu kuotanya ada 4, namun hanya ada 2 guru yang linear. Ini kan yang lalu ini langsung terkunci. Jika ada yang linear dalam satu sekolah, meskipun yang linear cuma 2, kemudian 2 sisa kuota ini juga terkunci, sehingga kosong. Nah, tombol riset ini diperuntukkan bagi kelompok ini, guru yang memang linear dengan linear, dia punya ijazah linear dengan punya ijazah yang linear, dia mengajar dalam satu sekolah, tapi sekolah itu tidak membuka formasi untuk ijazahnya, dia bisa memilih formasi di sekolah lain, yang mana sekolah itu memang tidak ada tuannya formasi itu. Ya, jadi dia yang sebut tadi ada 4 formasi, hanya ada 2 guru saja yang linear, sehingga yang 2 ini itu kosong, itu bisa dipilih oleh kasus yang tadi, guru yang punya linearitas dengan ijazahnya, tapi tidak ada formasi yang dibuka di sekolahnya. Itu tombol riset yang kedua, Bapak Ibu. Kalau dulu sudah tertutup begitu saja, dan itu akan diperebutkan di batch kedua. Namun ini kita beri kesempatan pada seluruh guru honorer di sekolah negeri untuk bisa mengikuti afirmasi ya, untuk guru honorer di sekolah negeri yang sudah mengabdi di sekolah negeri untuk mengikuti formasi-formasi yang kosong tersebut. Kemudian tombol riset itu diberikan untuk kasus yang ketiga, guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi, sudah mendaftar di sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi dikarenakan prioritas. Jadi ada juga yang sekolahnya kasus tadi, kasus yang kedua, misalnya saya guru bahasa Indonesia di SMP 1, tidak ada formasi di sekolah, tapi saya sudah kadung milih di SMP 2, yang mana sebenarnya tidak ada sisa kuota di sana. Sehingga ini berarti kan tidak ada harapan. Nah, itu bisa diriset memilih kasus yang kedua tadi. Di sekolah-sekolah yang 1, sekolah itu ada sisa kuota, atau 2, di sekolah itu dibuka formasi, tapi tidak ada sama sekali guru yang linear. Itu banyak. Gitu ya. Di satu daerah kewenangan. Jadi untuk tahap 1 ini hanya lintas sekolah di satu daerah kewenangan saja. Maksudnya itu masih di Kabupaten Pasuruan, gitu ya. Misalnya saya guru SMP 1, guru bahasa Indonesia SMP 1, tidak ada formasi sama sekali di sekolah saya bisa memilih mana menurut Bapak Ibu yang paling cocok dengan hati nurani Bapak Ibu. Apakah milih di SMP 2 yang ada sisa kuota 2, atau milih di SMP 4 yang ada kuota 4 tidak ada yang dibuka untuk tombol riset yang sudah disiapkan. Edaran resminya baru hari ini ditandatangani Pak Dirjen. Kemarin saya share di Instagram dan
sudah di-view oleh puluhan ribu orang. Artinya sudah semoga itu mendahului Bapak Ibu guru bisa mempelajari terlebih dahulu, menimbang kira-kira saya mau milih di mana. Tentu begini pertimbangan, apakah secara geografis dia lebih dekat, apakah secara titornya lebih sedikit dan lain sebagainya. Intinya kesempatan pertama untuk uji kompetensi pertama ini diperuntukkan khusus bagi guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri. Ada pertanyaan juga, apakah kalau misalnya guru yang ada di sekolah negeri, saya contohkan tadi di SMP 1, itu ada guru yang melamar di senior di sekolahnya itu ada bahasa Indonesia. Apakah pasti lolos? Tidak juga, karena ada passing grade yang harus dilewati. Dan kalau Bapak Ibu melihat ketentuan kelulusan dalam Permenpan itu, selain harus melewati passing grade juga dilihat dari ranking tertinggi. Ya, misalnya di sekolah A tadi, ya, di sekolah A, sekolah SMP 1 tadi, ada 2 formasi, ada 5 guru yang linear, maka tidak serta-merta ini yang mengajar ini tuh, rombel ini itu langsung menang, tetapi kalaupun dia memenuhi passing grade, masih harus beradu dengan guru-guru lain sesuai dengan rankingnya. Itu ada di dalam Permenpan RB ya, pasal seperti itu. Jadi itu terkait dengan hal tersebut. Kemudian ada yang catatan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya, setelah di riset, kenapa akreditasinya hilang? Jadi bukan akreditasinya hilang karena riset, memang BKN melihat tidak begitu penting informasi tentang akreditasi ini. Yang penting adalah Bapak Ibu, linearitas Bapak Ibu, memenuhi semua syarat administrasi dan lulus uji kompetensi. Itu yang paling penting ya, lulus uji kompetensi. Terkait dengan akreditasi itu sudah dihilangkan sebenarnya karena memang itu tidak begitu penting, tapi agak merepotkan Bapak Ibu karena akreditasi ketika lulus. Misalnya yang sudah berumur di atas 50, lulusnya kan pasti sekian puluh tahun yang lalu, barangkali saat itu tidak ada akreditasi perguruan tingginya ya. Mungkin waktu saya kuliah dulu S1 juga tidak tahu akreditasi kampus saya itu apa. Sehingga ini yang menyulitkan tetapi tidak memberikan kontribusi yang bermakna pada pendaftaran, itu yang dihilangkan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau kemudian akreditasi lalu mandek di situ. Jadi itu kalau hal-hal yang tidak diminta lagi di dalam SSC ASN jangan mencari-cari, itu malah menyulitkan kita sendiri. Intinya seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaan kalau NIK-nya itu tidak sesuai, itu yang paling penting basisnya. Basis dalam pendaftaran ini Bapak Ibu itu bukan NUPTK atau apa, tetapi memang basisnya itu adalah NIK ya. Maka di dalam langkah pendaftaran itu yang pertama itu pengecekan identitas ya, ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Andika ya. Itu memang kalau yang paling penting itu ini saya mau share screen tapi tidak bisa, nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan saja. Jadi yang paling penting itu pengecekan identitas, memang pelengkapan data dan pengecekan ulang data itu yang harus dilakukan. Jadi harus betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa yang paling penting data, nama data itu sesuai dengan yang tertulis di KTP. Ya, terus nanti kalau dibilang loh kok orang tua saya tuh bukan pakai I, bukan pakai I. Maksud orang tua saya itu nggak penting, yang penting bahwa semua data itu adalah cocok data pelamar dengan database Dukcapil, itu yang paling penting. Kalau itu data pelamar tidak sesuai dengan tidak dengan hati nurani, sebenarnya nama saya itu Suryani pakai Y, kenapa pakai I? Itu zaman dulu orang tua saya harusnya Y, jangan Karpe Dewi ya. Karpe yang penting itu adalah database di Dukcapil sesuai dengan data di sana. Data Dukcapil apa saja ya, NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir. Itu yang paling penting yang harus ada di Dukcapil. Lalu kalau KTP tidak sesuai dengan itu, ya itu yang harus diurus. Kalau yang nggak sesuai itu nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan mungkin nanti muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, misalnya begitu ya.
Jadi kalau ada satu digit yang tidak sesuai, pasti akan ada pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai. Silahkan ikuti instruksi pada pesan galat. Jadi pesannya saja yang diikuti, jangan menghubungi instansi seperti BKN atau Panselnas, karena di situ ada instruksinya apa yang harus dilakukan, ikuti saja. Pokoknya itu Bapak Ibu kalau mengikuti pesan yang semua ada di SSC ASN ikuti. Kadang-kadang Bapak Ibu itu begitu muncul itu langsung di screenshot dikirim, saya harus bagaimana nih Bu Ses? Saya juga nggak tahu harus bagaimana, karena kan saya tidak menangani masalah teknis ini. Tetapi sebenarnya di dalam itu sudah ada siapa yang akan yang bisa Bapak Ibu lakukan, ada menghubungi Halo Dukcapil gitu. Jadi tidak menghubungi BKN atau tidak menghubungi Panselnas, karena memang itu berarti masalahnya itu bukan di sistem tapi di Anda sendiri. Kenapa KTP dan KK itu tidak sesuai. Jadi itu yang paling penting, pengecekan identitas dulu. Lalu melengkapi data. Jadi kalau yang diminta apa, yang diminta di sistem itulah yang harus diberikan ya Bapak Ibu. Tidak harus meminta saya harus buat lamaran gitu, tidak. Lah itu diminta enggak lamaran. Saya harus pernyataan, tidak. Diminta tidak pernyataan. Kalau memang tidak diminta pernyataan, yang usah diminta itu ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang harus diisi. Yang satu ya KTP, email, nama lengkap tanpa gelar, password, pertanyaan pengaman, jawaban pengaman, itu yang harus diisi. Ikuti saja di situ Bapak Ibu. Jangan takut, karena kalau belum resume itu masih bisa, semuanya itu masih belum sampai mencetak kartu, itu sebenarnya masih dicek cek ulang terus. Kalau ada galat, cari sebabnya ya. Kalau ada pesan error gitu, cari sebabnya, bukan langsung menyalahkan pihak manapun. Itu berarti di dalam sistem di BKN itu sudah dibuat sedemikian rupa, secure dan sesuai dengan step-stepnya. Jika ada yang pesan yang salah, itu sebenarnya data-data Bapak Ibu sendiri ada ketidakkonsistenan. Setelah itu Bapak Ibu nanti harus dilengkapi data itu, apa yang harus diupload. Misalnya yang diupload tuh misalnya KTP, kalau tadi Pak Agus sampaikan, dan swafoto. Swafoto itu foto dan KTP. Jadi fotonya nggak usah dikasih aplikasi yang supaya cantik, supaya bulu matanya panjang, supaya mukanya tirus. Nanti kalau dicek, loh ini siapa, ini artis dari mana, kok beda dengan peserta. Nah sekarang banyak ya Bapak Ibu, jangan percaya sama foto yang di media sosial itu, karena semua itu menggunakan face application. Itu nggak usah, biar jelek itu tetap cantik kok, karena Allah memberikan sudah dengan kelebihan masing-masing. Nggak usah dipakai aplikasi, itu nanti akan tidak terbaca seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Misalnya kan pengen brewok tapi nggak punya brewok, terus ditambah aplikasi brewok, ya jangan kayak gitu. Kemudian sampai selesai proses, kalau ketika Anda mau sampai proses pendaftaran akun sampai selesai, pastikan data sudah terisi dengan benar, karena tidak bisa lagi memperbaiki atau mengulang kembali tahap pendaftaran ya. Ketika selesai pendaftaran, ngeklik proses pendaftaran akun selesai, itu berarti data-data tadi harus sudah tidak bisa lagi dicek ulang semuanya satu-satu, waktunya masih lama. Jadi cek lagi betul-betul sampai ini sudah tidak bisa diulang lagi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN yang isinya ya kartu yang bisa Bapak Ibu cetak begitu. Itu kira-kira untuk pendaftaran. Sedangkan jenis memilih jenis seleksi dan pengisian biodata tadi mungkin teman-teman yang sudah terlanjur tadi yang saya sebut tiga masalah tadi, tiga kriteria itu masih bisa mengulang ya. Jadi kalau yang ini saya peringatkan sekali lagi, kalau sudah resume, untuk yang kedua kali ini sudah tidak ada lagi maaf bagimu untuk minta izin dengan segala kerendahan hati, mohon kebijaksanaan Ibu, itu tidak ada lagi. Ini sudah ada kebijaksanaannya, itu sistem. Jadi saya sering emoji berurai air mata, ini adalah nasib saya, satu-satunya harapan hidup saya, mohon kebijaksanaan Ibu untuk menolong, saya sudah terlanjur resume, tapi salah, itu bukan masalahnya ada di sistemnya itu bukan di Kemendikbud ya, itu adalah sistemnya di SSC ASN PKN. Jadi sekali lagi sebelum melakukan resume, cek semuanya dengan benar.
Ya, kemudian apa di sini ada, setelah kan tadi punya nomor login, itu bisa dipakai untuk login lagi. Yang penting langkah pertama tadi sudah, itu bisa dilakukan login berkali-kali. Login sekarang belum resume, saya mau ngintip-ngintip dulu aja, mau lihat-lihat, itu nggak apa-apa kan, sudah punya akun ya, itu yang dipakai untuk login. Isinya NIK dan password ya, yang dipakai untuk login ke akun Anda. Sekarang Anda sudah punya akun, itu bukan berarti sudah selesai baru punya akun. Itu harus sampai ke milih. Kalau misalnya loh, saya tidak ada yang bisa saya pilih. Kalau untuk saat ini, itu untuk guru swasta baru bisa daftar sampai resume. Harus sampai resume ya. Untuk sampai tanggal 26 ini, semua harus sampai daftar sampai resume. Nah, tapi saya nggak bisa milih apa-apa. Ya, memang untuk yang tes, ada yang tes kedua, misalnya guru ASN yang di sekolah swasta itu belum bisa milih, atau guru yang memang di kedua pun tidak bisa ada kesempatan, misalnya nggak ada sama sekali, tadi yang Pak Agus sebut guru agama itu karena atau guru TK itu di daerah saya di Pasuruan sesuai apa ya, saya tidak bisa milih, adanya itu di kabupaten tetangga. Nah, itu berarti hanya di ketiga. Nah, hanya di ketiga kan, berarti baru bisa milih formasinya, ya itu nanti. Tetapi di tahap sampai tanggal 26 ini, jika tidak resume, berarti tidak terdata, Bapak Ibu gagal. Jadi semua pendaftaran, meskipun formasinya belum bisa dipilih saat ini, baik itu mungkin di kedua atau ketiga misalnya, saya kedua pun nggak bisa Bu, karena memang nggak ada, kayak guru agama tadi, adanya di daerah saya tuh nggak ada, adanya di sana, diperebutkan orang lain. Yang di sana itu pun berarti ada yang memang tidak ada tuannya. Nah, itu nanti bisa diperebutkan rame-rame, itu di nanti, gitu ya. Nah, itu tetap harus mengisi sampai tuntas di saat ini. Jadi itu kalau tadi sudah ngisi hanya mendapatkan akun, NIK dan password, maka di langkah kedua ini sudah mengisi biodata dan jenis seleksi. Jadi nanti cek semuanya antara ijazah, karena data nanti waktu dicek, cross check dengan data Dapodik itu di 1 minggu ya, 1 minggu setelah Bapak Ibu mendaftar, itu kami akan verifikasi. Tadi kalau Pak Agus sampaikan, verifalnya by system. Jadi sistem yang ada di Dapodik kita akan mencocokkan apakah yang Bapak Ibu isi itu sudah sesuai. Jadi semuanya itu berdasarkan sistem ya Bapak Ibu. Tidak melibatkan pengecekan secara manual, karena Bapak Ibu tidak mengirim berkas secara manual. Jadi sistem itu memang menggunakan teman-teman kita di LPMP untuk melihat, mencocokkan, memverifikasi dokumen Anda, hanya ada masa sanggah selama 1 minggu tadi. Jadi semuanya itu akan dilihat apakah yang Bapak Ibu kirimkan sesuai dengan ijazah, kemudian gelar depan ijazah, kemudian tempat tanggal lahir kabupaten kota apakah sesuai ijazah, dan seterusnya. Apakah alamat sesuai KTP, itu yang nanti dicek. Kemudian di sini seperti itu ya, ada data yang harus diisi banyak, alamat domisili, provinsi, kabupaten, kota, akun media sosial yang dipunya, tinggi badannya berapa, status kawin, perkawinan. Nah, kemarin saya ditanya nih Pak, waktu status perkawinan, saya itu janda, lalu saya isi kawin apa tidak kawin, saya juga bingung ini. Kalau seperti ini, saya janda, harusnya kan statusnya itu apa ya? Itu kan status yang di situ yang dipilih menikah dan tidak menikah. Ya, kemarin menjadi pertanyaan saya dan saya juga bingung jawab. Ya udah, saya suruh isi menikah saja. Nomor ponsel jangan lupa diisikan, karena semua informasi kami akan kirim ke handphone Bapak Ibu. Lalu memilih jenis seleksi ya. Kalau memilih jenis seleksi, jangan lupa pilih P3 guru. PPK guru yang sekarang yang sedang saya jelaskan itu P3 guru. Jika muncul ada peringatan, kemungkinan NIK, dan ketika sudah selesai masih ada lagi peringatan, mungkin NIK pendaftaran BKN berbeda dengan Dapodik. Makanya cek NIK Anda di aplikasi Info GTK. Kok saya sudah selesai merasa benar, kok masih ada peringatan ya? Kenapa? Barangkali ini pasti sebabnya adalah administrasi, bahwa NIK Anda yang Anda daftarkan di BKN tidak sesuai dengan yang ada di GTK. Saya selesaikan dulu ya.
Jika data berbeda, misalnya nanti jika datanya itu berbeda, misalnya NIK-nya kok berbeda, maka Anda harus melakukan perbaikan untuk merubah data NIK ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini karena data itu terus bergerak, maka aplikasi verbal di GTK sementara sudah di-close. Jika memang belum verbal, sepertinya nanti karena ini akan sangat mengganggu sistemnya di BKN ya, kalau data itu terus dinamis begitu, maka aplikasinya kemungkinan sudah akan ditutup. Bapak Ibu sudah diberi kesempatan lama sekali untuk aplikasi verbal ijazahnya. Terkait dengan jenis yang akan lowongan yang akan dilamar itu sudah, yang kemarin terkunci, sekarang kunciannya sudah dibuka semua. Itu kira-kira Bapak Ibu periksa kembali sebelum melakukan final resume, nanti ada resume pendaftaran judulnya ya. Resume pendaftaran itu nanti Bapak Ibu harus periksa kembali ya. Sudah cek lagi sekali lagi, hati-hati cek satu-satu. Jika sudah sesuai klik centang pada kolom yang tersedia, berarti sudah wassalam ya. Kalau sudah centang berarti sudah bismillah centang gitu. Nanti Bapak Ibu udah nggak bisa lagi memperbaiki lagi, itu artinya sudah melakukan final resume. Akhirnya proses pendaftaran ya. Ada kotak akhirnya proses pendaftaran, berarti selesai. Proses Bapak Ibu tinggal nanti mengecek di laman SSC ASN BKN untuk melihat kapan jadwalnya, di mana tempat ujiannya. Jadi PUK-TUK sedang kami